Di segmen kali ini Kak Rizka pengen menceritakan di gunung mana nih? Jadi kebetulan dulu pas tahun 2021 ya Bang, ada pengalaman di Gunung Slamet, via Guci. Di Gunung Slamet via Guci. Wah. Jadi dulu tuh sempat dihadang kakek-kakek yang pastinya bukan manusia ya. Terus yang paling takut tuh ada ditempelin kuntilanak sampai gue mau masuk jurang. Sampai mau masuk jurang itu. Kayaknya nyawa gue kalau nggak diselamatin mati di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih berada di Bandung nih. Dan gak abdol banget kalau di Bandung kita gak menghadirkan narasumber teteh-teteh cantik. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Teh Rizka. Malam. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat-sehatin aja. Sehat ya. Kesibukan lagi apa nih Teh? Sibukan sekarang alhamdulillah lagi ngegarap skripsi. Oh, masih skripsi? Ya masih skripsi ya. Baru bab berapa? Gak usah ditanya lah. Oke nih Kak, terakhir kali naik gunung kapan nih? Kebetulan terakhir tuh baru kemarin sih, ke Merbabu. Di tahun ini? Ya tahun ini. Sempet kemarin tuh pas ada kegiatan kuliah stop dulu tuh selama 3 bulan. Cuman kemarin ngedaki lagi langsung ke Merbabu. Oke. Nah, di segmen kali ini Kak Rizka pengen menceritakan di gunung mana nih? Jadi kebetulan dulu pas tahun 2021 ya Bang, ada pengalaman di Gunung Slamet, via Guci. Di Gunung Slamet via Guci? Wah. Kayaknya gokil banget sih nih cerita pendakian pada saat itu nih. Lebih ke sedih, kayak itu titik terakhir gue di situ loh. Oh, antara hidup dan mati. Kita skip dulu ya nih, kayaknya. Nah, disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Kak Rizka ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun pengen menjadi narasumber langsung nih kayak Kak Rizka kayak gini, lu bisa langsung aja DM di Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2021 Gunung Slamet via Guci. Yang tadi di awal cerita lo sempat menjelaskan bahwa saja ketika perjalanan itu sempat dihadang sama makhluk yang menyerupai kakek-kakek ini. Itu pas mau summit. Pas mau summit. Dan pastinya banyak banget keganjalan ketika pendakian pada saat itu nih. Banyak banget. Bisa lu ceritain nggak sih dari awal hingga akhir kejadian dan lu bisa kembali lagi ke rumah serta lu bisa menceritakan pengalaman pendakian lu di sini. Silakan Kak Rizka. Oke, makasih Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv
atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Jadi pendakian tahun 2021 ya, Selamat Piaguchi. Kebetulan waktu itu Selamat tuh sempat ditutup lama kan ya. Nah kebetulan rombongan kita tuh tim lah ya ngadain namanya pendakian bersama. Cuman kebetulan kita lebih ke mau survei dulu sebelum kita bawa peserta lebih banyak lah bang ya. Pengen bawa nyawa kan nanti ya. Nah akhirnya kita berangkat lah. Satu Avanza 8 orang, 4 panitia, 4 peserta. Dan peserta itu tuh bisa dibilang pengalamannya udah oke lah bang ya. Nggak bisa bilang senior ya, cuman oke aja, udah oke. Singkat aja sih, langsung pas berangkat di perjalanan itu sebenarnya udah ada tanda-tanda udah nggak enak hati aja sih. Pertama udah kayak lama nih nunggu mobil, datangin dari harusnya berangkat kita time jam 7 malah jadi jam 9. Dan ada ngeri-ngeri sedapnya juga pasti satu jalan tuh mobil kita nabrak. Mobil kita nabrak mobil box yang gede itulah. Otomatis itu udah mau guling lah ya. Cuman masih diselamatin. Stop lah, rombongan kita di situ stop. Agak udah gak enak anjir, udah gak enak. Cuman masih harus positive thinking nih. Bawa peserta nih masalahnya kita. Udah positive thinking aja. Mungkin supirnya ngantuk atau gimana, nggak tahu lah ya. Namanya perjalanan malam dan jalan lika-liku tuh ya positive thinking masih bisa. Pecah tuh lampu depan mobil, udah masih itu urusan nanti aja lah, itu kita nyewa ya mobil. Akhirnya kita perjalanan sengaja tuh Rizka tuh minum obat antimo. Rizka tuh tipikal orang yang kalau kayak ngerasain sesuatu suka bener kejadian, takutnya tuh suka kejadian, si feelingnya tuh kuat. Makanya biar nggak aneh-aneh, udahlah tidur aja, nggak mau mikirin nih. Udah aja minum antimo, tidur tuh di perjalanan. Tiba-tiba pas udah tau lah ada tuh, kalau teman-teman yang udah pernah ke Selamat Piaguchi tuh ada tuh sebelum ke Guci tuh jalan-jalan yang benar-benar lika-liku banget tuh, yang hampir 180 derajat kayaknya muter. Kebangun lah di situ kan. Terus pas jalan itu tuh kelihatan kan Gunung Selamat, otomatis di sebelah kiri kelihatan tuh terpampang nyata Gunung Selamat. Tuh gila, gunung tertinggi. Begitu gagahnya ya. Gunung tertinggi Jawa ya. Tengah. Udah kayak gitu ngeliat. Tapi pernah nggak sih ngerasain kita udah sering ke gunung, kayak ngeliat gunung tuh ya udah biasa aja. Tapi di saat itu perasaan Rizka tuh beda. Kayak kita mau ngadapin presentasi tiba-tiba takut gitu loh. Takut anjir. Kok beda nih ngeliat gunung, kayak apa nih? Ada apa nih? Oke. Masih positive thinking, Bang. Positive thinking aja. Nggak ada apa-apa. Oke, aman. Nyampe lah ke base camp itu sekitaran 4:30 apa jam 4-an gitu, nggak tahu ya, nggak ngeliat jam. Karena berhubung di situ tuh belum bilang ya, ceweknya tuh Rizka doang kebetulan. 4 peserta laki-laki, 3 panitia lainnya juga laki-laki. Kebetulan Rizka perempuan satu-satunya. Enggak laki. Lewat laki tuh. Gue keceplosan ya. Nah, kebetulan perempuan satu-satunya. Nah, pas nyampe tuh yang lain langsung kayaknya mau tidur ya. Tidur di base camp, cuman karena udah capek banget dan masih ada efek obat tidur mungkinnya dari obat itu tuh. Akhirnya memutuskan untuk udah tidur di mobil aja. Tidur di mobil. Kebangun lah sekitaran dibangunin sih jam 7-an. Oke, langsung prepare. Biasalah ya cewek mandi. Nggak mandi sih. Nggak mandi. Karena takutnya sakit ya nanti. Prepare, sarapan dan lain-lain. Oke. Udah tank jam 9 kita langsung mulai nge-trek. Nah, di sini udah ada mulai kejanggalan, Bang. Kalau ke Piaguchi tuh kan ada tuh air terjun ya, Bang ya. Sebelum gapuranya tuh, sebelum ke pos 1 masuk tuh ada air terjun. Di situ udah mulai kayak aneh nggak sih logikanya kita kasarnya yang udah sering ke gunung. Dan itu peserta yang udah pengalamannya oke. Kita yang udah sering ke gunung dan sebelumnya ke Gunung Prau dan lain-lain tuh beberapa langkah udah capek, udah engap, udah sesak. Udah nggak masuk logika kan, udah nggak masuk. Cuman masih positive thinking. Oh, kondisi kita lagi nggak fit. Karena di pendakian setahu Rizka tuh nggak ada yang namanya kuat atau lemah. Yang Rizka tahu itu lagi fit atau lagi kurang fit. Di situ
kirain tuh Rizka doang bang yang ngalamin kayak sesek 5 langkah berhenti tuh kirain Rizka doang. Di situ kayak udah mulai anjir ini kenapa, masih belum mau bilang. Keadaan tuh 4 panitia tuh yang 2 di depan, di tengah-tengahnya peserta lah ya. Belakang tuh 2, kebetulan Rizka di belakang, ada lagi 1 lagi panitia di belakang. Kebetulan yang punya OT-nya juga sih. Di situ tuh kayak anggaplah si ini kita panggil A lah ya. A, bentar ya. Dia nggak ngomen, biasanya dia ayo cepet. Kayaknya dia juga ngerasain sama bang, sesek sama itu kayak kelihatan beda ya orang yang kayak gitu. Aduh, apa karena gue udah nggak mau bilang dulu itu lah, itu rahasia nanti di belakang. Apa karena gue ini ya nggak, masih positive thinking, mungkin lagi nggak fit. Percaya nggak bang, itu setiap 5 langkah tuh bener-bener berhenti dulu, dan akhirnya kayak maksain ini kalau kayak gini terus bahaya nih, kita di trek kelamaan nih, mana mau hujan, tau lah cuaca di Selama tuh kayak gimana kan. Dan pancaroba sih. Setiap pos 1 berhenti, itu yang nungguin, yang lain sampai yang nungguin tuh kayak gini, saya ketiduran. Itu panitia yang di depan, mimpi, udah stop katanya. Kayak Rizka udah nggak mau ini, aduh kayak udah kok baru kali ini naik gunung kayak nggak seret gini. Si peserta tuh diem aja, mereka diem. Udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Lanjut kita tuh pos 1 tuh makan dulu sampai ada yang ketiduran dulu. Itu saking kita capek banget bang. Bayangin itu ya lumayan sih, dari base camp ke pos 1 Pia Selamat Guci tuh lumayan agak jauh sih sebenarnya. Sebenarnya bisa pakai ojek, cuman kita mutusin buat udahlah jalan aja lah. Dari situ kok capek banget ya, udahlah nggak apa-apa, lanjut lah. Akhirnya kita ke perjalanan pos 2. Masih sama tuh bang, perjalanan pos 2 kirain kan kayaknya bakal ada penyesuaian nih kita. Awalnya capek-capek dulu, nanti kayaknya udah biasa, belum panas. Ternyata nggak bang, malah makin parah. Yang Rizka rasain apa bang? Berat. Carrier berat banget, anjir ini kenapa berat banget. Langkah kayak semua itu kayak langkah tuh badan semua berat banget. Dan itu tuh bukan Rizka doang yang ngerasain, semuanya ngerasain. Cuma mereka nggak bilang karena emang dari awal udah diwanti-wanti kalau ada apa-apa mending nggak usah bilang dulu deh, nanti aja nanti udah turun. Cir ini kenapa berat, kayak kok gue lemah banget ya dalam hati, kayak nyampe nyalain diri sendiri nih, takut ngacauin orang lain, apalagi kita survei kan. Kok gue lemah banget ya, ayo lanjut aja. Pokoknya itu perjalanan kayak, sedangkan ya di peta tuh dari pos 1 ke pos 2 tuh bentar bang, bentar banget. Dan pas turun pun emang bentar banget bang, itu kayak lama banget. Anjir ini kenapa ya Allah. Tetap positive thinking. Gak lama kemudian nyampe lah di pos 3. Nah puncaknya bang di sini, itu Rizka kondisi udah gak kuat sebenarnya bang. Dan itu bukan cuma Rizka doang, panitia lainnya pucet, bibir udah pada ungu. Jadi itu cuaca tuh udah mulai rintik-rintik hujan. Akhirnya di pos 3 itu kita memutuskan untuk, belum pos 3 sih, masih pos bayangan pos 3, memutuskan untuk ayo pakai ponco dan lain-lain. Dan itu bener bang, hujan. Duh, pas lihat jam, wah morot banget ini bang. Itu udah siang banget, udah dari jam 9 bang, bayangin. Ini udah anjir masih di pos bayangan, pos 3 nih. Kenapa nih? Di situ udah nggak bisa positive thinking, udah kayak jujur, udah mau nangis sebenarnya, pengen turun. Udah nggak tahu kenapa seketika inget orang tua. Kenapa nih? Udah deh, masih diem. Karena Rizka tuh tipikal yang kalau ada sesuatu tuh diem, nggak pernah mau ngomong diem. Ternyata ada yang ngerasain tuh, si panitia yang di belakang Rizka tuh, dia lanjut. Ya udah lanjut aja. Itu sampai benar-benar dari awalnya 5 langkah diam, jadi 2 langkah diam bang. Makin sini makin beban, makin berat bang, makin berat. Dan itu kayak sampai mikir gini bang, kayaknya ini pendakian terakhir gue deh. Soalnya berat banget, anjir kayak capek banget.
capek, benar-benar capek nih. Dan akhirnya pos 3 tuh, mohon maaf ya, terkenal angker katanya, terkenal paling angker. Si yang punya OT dia bilang gini, yuk kumpul dulu semua, itu sebelum kita jalan lagi kan, kumpul dulu semua, ini pos 3 mohon maaf udah pada tahu lah ya katanya, dikasih tahu udah banti-banti, jangan sampai misah, tungguin, kita semua harus bareng-barang, apapun yang terjadi katanya, tetap bareng-bareng katanya, tetap bareng-bareng, nggak boleh misah, ninggalin. Dan percaya nggak bang, HT nggak berfungsi di situ. Oke. Kita bawa HT nggak berfungsi bang, kayak apa sih ini, ada apa lagi nih HT? Ya katanya, ayo siap, jalan nih akhirnya. Percaya nggak bang, kita jalan pos 3, kayak berasa kita tuh deket, kita saling deketan, nggak tahu kenapa. Rizka gini sebentar, pas gini lagi kayak udah jauh, teman-teman yang lain tuh, peserta dan panitia yang lain tuh udah pada jauh, cuman tinggal peserta panitia yang nemenin Rizka di belakang sama Rizka. Kok kayak mereka cepet banget jalan, ini kayak udah kayak udah agak semi lari lah, lari kecil kita. Yang belakang juga kayaknya udah nyadar, dia terus nepuk Rizka, kayak ayo, kayak secara tidak langsung ngode kayak ini kenapa. Dan akhirnya makin rapet tuh kan, makin rapet. Pas agak belokan gitu, ngilang mereka, udah nggak ada. Nggak tahu, emang mungkin bisa masih masuk logika karena kita udah capek, mereka udah kecepetan, nggak tahu gimana. Pakai HT udah nggak fungsi bang, di mana posisi tunggu, nggak nyambung bang, udah nggak nyambung. Di situ udah mulai kayak hujan, dan hujannya tuh aneh bang, kayak turun berhenti, kayak dimainin gitu loh. Kayak itu udah nggak mikirin dingin. Dan Rizka tuh tipikal orang yang gampang dingin, apalagi di bagian tangan. Udah nggak mikirin, udah nggak kerasa, karena udah ini kenapa ya, udah capek banget. Jalan tuh kayak udah sempoyongan gitu loh. Ya terus kan udah gitu kan, udah mau abis nih bang. Pas udah mau abis pos 3 itu, kan pas awal-awal pos 3 tuh benar-benar cuman buat satu badan nih. Di sini tuh wah rimbun banget. Pas mau abis pos 3 tuh kan ada pinggir kanan tuh jurang bang. Sumpah nih nyeritain ini kayak deg banget. Jurang, capek, udah gak kuat, istirahat dulu. Yang belakang gue pindah ke depan, kayak istirahat lah. Dan kalau Rizka tuh istirahat tuh nggak pernah duduk, bukan nggak pernah duduk sih, kayak lebih usahain berdiri deh, takutnya nanti dingin lagi. Berdiri kan. Nah, satu jalur nih, yang panitia 1 di depan, pindah ke depan ke sini, dia ngadep sana, cuman agak ke sini, agak nyerong gitulah. Rizka ini jalan nih, ngadep jurang bang, istirahat berdiri, ini trekking pole, megang carry, masih inget banget. Gini, padahal nggak ngelamun, karena tahu nggak boleh ngelamun. Cuman agak diam, istirahat, tarik napas. Tiba-tiba puncaknya sini, dia ngajak, ayo. Tahu nggak bang situ apa yang terjadi? Gue ngelangkah malah mau masuk jurang. Udah mau ngelangkah banget, untungnya ditarik, dia langsung sigap narik. Itu sampai kita ngejungkel ke belakang. Kalau ngejungkel tuh apa ya istilahnya, kebalik gitu ya? Ke belakang jatuh, kayak ngebanting, saking dia kaget jadi ngebantingin diri gitu. Itu udah bener-bener kaki kanan apa kiri nggak tahu, pokoknya mau masuk. Dan yang ini udah bener-bener udah kayak gitu, langsung tarik bang. Itu di situ bener-bener kayak mikir, anjir ini kayaknya gue mati di sini bang, mati di sini. Itu kayak langsung belum nggak kayak pas langsung kayak panitia teman gue ini langsung ayo nggak akan bener. Situ kayak langsung pas akhirnya maju nih, kita agak cepetin, diem dulu, nggak jauh dari situ, karena emang langkah kita tuh kayak ditahan banget bang, kayak ada yang nahan. Nah jalan tuh udah emang berat banget ya, udah berat banget. Itu kayak kita maksain harus, pokoknya nggak mau diam di situ, karena takutnya ada sesuatu hal yang gak diinginkan kan. Karena itu aja udah kayak nyawa gue mau ngelayang di situ bang. Kebayang kalau nggak ditolongin teman gue di situ, mati di situ, mati. Dan pas itu kita udah istirahat tuh bener-bener nggak nyari tempat di trek, karena udah nggak ada naik lagi.
karena keadaan udah sore banget bang, bayangin udah sore banget, kita masih di trek itu, diem duduk di tengah-tengah trek, kita udah nggak mikirin pinggir-pinggir, yang penting istirahat. Nangis gitu bang, nangis kayaknya ini pendakian terakhir deh, pengen pulang, udah capek banget ini, udah capek, udah kayak bingung. Yang temen gue panitia juga udah bingung, dia nggak tahu harus ngomong apa, mau nenangin dia juga udah bingung, keadaan udah sama kayak gitu, kayak sampai teman panitia gue itu marah ke yang lain. Kalau di Indonesiain lah kayaknya, anjir ini mana tuh yang lain, udah gue bilangin jangan misah, jadinya kayak gini loh, maksudnya kayak akhirnya kita nenangin dulu diri di situ, minum, lanjut aja, dan kita nyampe. Percaya nggak bang? Kita nggak trek dari jam berapa? Jam 9 pagi kan? Nggak nyampe pos 4. Pos 4 bayangan tuh yang cuman ada space dikit-dikit. Azan maghrib kita baru sampai situ bang. Lama banget gitu bang. Sedangkan kita maksudnya udah sering ke gunung, itu kayak lama banget. Anjir kata. Dan akhirnya sedangkan itu belum tahu bang. Ternyata sekarang dengar dari teman-teman, pos bayangan 4 itu tuh paling angker ternyata. Paling angker. Dan bodohnya kita, karena bukan bodoh sih, kayak udah ngeliat kondisi udah nggak memungkinkan, udah azan dan keadaan hujan deras bang. Itu udah bukan rintik-rintik, itu udah hujan deras. Udah mau nggak mau kita ngedirin tenda di situ. Dan di situ udah nggak ada tenda-tenda lain ya, otomatis nggak ada, karena yang lain tuh kalau nggak ngecamp di pos 4 ya paling di pos 5. Emang pos 5 sih tempat ngecampnya. Dan akhirnya kita mutusin di situ tuh ada jadi kayak di sini ada space kecil lumayan lah bang, di sini space lumayan, ke sini jalan agak belok, di sini ada pohon gede banget satu, dan di situ ada tulisan apa gitu lupa lagi. Kita ngedirin tenda di situ, cewek sendiri, otomatis tenda sendiri. Yang lain udah, jadi tenda tuh bawa 3, kapasitas 4, 5 tuh 2, yang 2 kapasitas 2 orang tuh 1 buat Rizka. Yang peserta udah berempat, aman. Yang panitia cowok bertiga, udah aman. Rizka sendiri dong, nggak mungkin kan, kecuali kalau urgent banget ya. Sendiri. Dan kebetulan posisi si tenda Rizka tuh pas banget di bawah pohon itu loh. Udah nggak ada pendaki lain. Dan setahu Rizka ya, Selamat Piaguci itu ada batas waktu naiknya nggak sih? Kayak pendakian tuh dibatasin sampai jam-jamnya berapa, setahu Rizka ya. Itu hujan bang, keadaan hujan full dari pas kita dari pos 3 ya kalau nggak salah, dari pos 3 itu hujan terus, dan akhirnya puncak-puncaknya tuh malam itu nggak berhenti hujan. Kita udah capek itu kayak, dan di situ bego banget. Ada salah satu panitia lupa bawa logistik, dan logistik kita semua di situ. Tapi dia udah yakin banget, udah dimasukin. Nih, space-nya kosong, udah dimasukin. Nggak ada bang, nggak ada. Dan akhirnya kita tahu pas nyampe base camp itu ternyata ada di base camp bang. Otomatis kita ngandalin apa yang peserta itu, mie 2 dibagi berempat. Kebayang nggak bang, bawa minum cuma 1 botol yang sampai ada tuh kita saking nggak mau mati lah ya, nggak mau mati konyol, air dari plastik kita masukin aqua botol dan kita masak itu agak lama ya, soalnya kan air hujan ya mbak, takutnya ada masak lama, dan akhirnya kita minum air hujan. Makin lemah lah tubuh kita, makin lemah. Situ Rizka udah kayak, aduh ini ya ampun kenapa. Dan itu percaya nggak sih, bukan cuma Rizka doang ternyata, kita nggak bisa tidur bang ternyata. Jadi kayak tidur ayam gitu loh, tidur tapi bisa denger. Di luar tuh kayak rame. Kayak kita kalau di Gunung Prau, di puncak rame bang, banyak yang ngobrol. Kayak, ini apa banyak yang ngecamp atau ada yang ngecamp lagi? Kayaknya nggak mungkin deh kalau ada yang ngecamp lagi di daerah kita. Itu kayak ngobrol, rame, ketawa-ketawa. Tapi anehnya tuh kita nggak tahu mereka pakai bahasa apa, tapi kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol, nggak tahu bahasa Jawa atau apa, nggak ada bahasa, nggak ada mirip-miripnya bahasa Jawa, nggak ada. Kayak ngobrol, intinya rame aja di luar. Apa ya? Coba dah, itu sepanjang malam bang kayak gitu, rintik-rintik hujan, kayak ada yang ngobrol kayak gitu. Dan Rizka tuh berat tuh kirain gara-gara carrier ya bang, enggak, sampai tidur ini berat.
masih positive thinking mungkin karena sakit beban atau apa ya udah. Akhirnya kita mutusin nanti udah dikasih tahu dulu ya. Kita udah makan langsung istirahat tidur. Nanti kita jam 4 summit. Cuman karena kondisi waktu itu cuaca hujan terus, akhirnya kita sampai itu jam 6 bang. Enggak, setengah 6. Tapi masih mendung banget karena hujan bang, masih gelap banget itu. Ya udah berdoa dan akhirnya kita summit, udah sarapan, mau summit. Baru aja naik bang. Baru naik, nggak jauh. Itu ada pohon yang kita harus nunduk gitu kan. Baru ngelewatin itu kayak sesek. Kok sesek ya? Makin sesek bang, lebih dari awal-awal. Udah nggak bawa apa-apa, cuman waist bag doang di depan. Kok mungkin karena dingin ya cuaca. Yang lain tuh udah normal katanya, kondisi mereka udah normal, udah nggak capek, udah biasa. Cuman Rizka bang, kok sesek ya? Sesek. Pas nunduk ngelewatin si pohon, pas gini ada kakek-kakek bang. Oke. Dan itu jelas banget, yakin banget bukan manusia. Dan tapi anehnya ya bang, kita kalau ngeliat setan ya, anggaplah ya ngeliat setan pasti takut ya bang ya. Ini ngeliatnya enggak, kayak kita ngeliat orang yang suka sholat aja bang, kayak cahaya gitu ya. Tapi nggak bercahaya, maksudnya kayak kakek-kakek pakai bajunya biasa-biasa aja gitu. Cuman ya kayak adem banget. Dan gue tuh tipikal yang egonya tinggi, jadi kayak harus tetap nyampe. Tapi ini enggak, kayak udah nggak usah lanjutin. Di situ langsung ngomong ke biasanya gue ngomong ke panitia belakang, Rizka nggak akan lanjut, Rizka nggak mau summit, udah nggak kuat. Rizka bilang kayak gitu. Ya udah nggak usah. Ini juga katanya udah nggak kuat, capek, ingin istirahat aja. Langsung bilang dulu, woi tunggu katanya. Ya ini katanya, jaga ya ini kalian berdua katanya. Ini air dititip-titipin kayak yang hasil dari air hujan itu loh. Ini kalau peserta aman sih air yang kayak gitu. Nitip ya peserta lainnya yang kedua panitia itu. Kayaknya si Rizka udah nggak sanggup nih katanya. Orang juga, aku juga udah nggak sanggup katanya. Esok aja naik katanya. Hati-hati aja nanti gini. Siap. Akhirnya kita balik lagi. Tapi itu pas balik tuh kayak jauh bang. Padahal pas naik kita kayak baru aja deket gitu, kayak cuma baru beberapa menit, kayak nggak 5 menit sama sekali. Tapi pas dulu tuh kayak kok jauh banget ya. Dan kayaknya pas belokan itu harusnya udah ada tenda, kita kok nggak ada. Kayak jauh banget itu. Pas teman Rizka yang panitia itu ngeliat Rizka tuh udah pucet banget bang, udah mah kayak lipstiknya udah hilang. Cewek biasa ya, udah hilang, udah pucet. Ini kayak udah sok istirahat dulu, diam dulu. Dia tuh kayak ngelampiasin, mau foto dulu nggak, itu sampai sudah keluar tuh, udah kayak ngelampiasin dulu. Dan pas Rizka turun tuh kayak nggak. Dan akhirnya turun ya, foto-foto dikit doang, istirahat. Itu sampai bener-bener tidur dibangunin tuh. Ternyata si panitia yang itu tuh yang lupa bawa logistik, dia tuh setiap ada orang yang turun kayak, bang masih ada logistiknya nggak, mau tuker ini. Cuman kan pada baik ya, basa-basi lah ya. Akhirnya bisa makan bang, di situ makan. Jadi itu agak mulai pulih, cuman kayak tetap aja ada yang berat, ada yang ganjil. Harusnya logikanya kita udah makan, udah istirahat tidur tuh udah bener-bener nyenyak bang pas itu tuh. Harusnya fit kembali lah ya. Ini nggak bang, tetap aja aneh. Akhirnya apa? Ternyata teman-teman gue yang di atas badai bang. Mereka sampai ada yang azan katanya, Akhirnya katanya pas azan tuh ya udah mereka sampai puncak, alhamdulillah selamat. Dan akhirnya ya udah, intinya nyampe puncak, udah nyampe lagi ke kita kan. Katanya cerita, ada yang nyari ini, ada lagi 2-3 orang kalau nggak salah dari Jakarta tuh, yang mohon maaf dia pendaki laki-laki yang abis kecelakaan kakinya sebelah hilang itu. Ada deh itu dia, kita akhirnya agak mulai hilang lah kita dari yang bener-bener ini kenapa nih, udah mulai hilang. Turunlah kita. Turun tuh cepet banget bang, cuma 2 jam. Turun cuma 2 jam bang kita. Dan ada tuh sesi dimana kita disusulin ternyata sama pihak base camp. Karena apa? Logistik kita yang ketinggalan itu loh bang. Ditungguin di pertengahan pos 1, pos 2 lah.
pertengahan gitu. Katanya, bang, bang kenapa ada di sini katanya. Mas kenapa ada di sini? 2 orang tuh pihak basecamp atau mas siapa lupa lagi. Sengaja katanya nungguin mas ini yang punya yang OT ya punya pendakian bersama Rizka tuh, nungguin rombongan mas ini soalnya itu makanan ketinggalan takutnya ada apa-apa. Oh baik banget gini kondisi itu udah capek banget lemah. Dan sialnya itu yang panitia yang punya pendakian itu tuh kan si yang mas-mas itu ngomong gini, itu yang mbaknya mau dibawain nggak kayaknya dia udah ngelihat aneh-aneh ya, terus tuh kayak udah aneh-aneh, udah nggak, dia bilang nggak usah kuat soalnya udah dibiasain kalau Rizka tuh udah nggak usah dimanjain. Tapi aneh di situ kayak Rizka tuh kayak emang orang-orang aja kayaknya ngelihat kayak ada yang aneh nih sama cewek, udah beda nih, cuman kayak udah nggak usah, masih kuat nggak katanya, kuat. Akhirnya kita tetap mutusin nggak pakai ojek. Selamat, alhamdulillah selamat lah kita di base camp. Itu pas banget azan juga, pas azan karena kebetulan kita tuh turun hampir sore banget sih. Azan maghrib akhirnya prepare dan lain-lain. Dan itu masih tetap sakit bang. Beda, sekarang nggak berani cerita ke yang lain, takutnya mikir aneh-aneh kan, malah perjalanan juga masih jauh ya ke Bandung dari Tegal ya kalau nggak salah Tegal. Itu alhamdulillah pas pulang itu aman bang, nggak ada, cuman agak sedikit nyasar lah. Aman. Kesalahan Google Map itu. Iya itu Google Maps. Aman, cuman kayak Rika tetap aja nggak bisa full kayak akhirnya nggak bisa bang. Kayak tetap panitia yang lain aja teman-teman Rizka udah aneh nih cewek kenapa nih, biasanya hektik nih anak nih, kenapa nih? Udah biarin aja, mereka nggak berani nanya nih, soalnya bisa ada peserta. Udah nyampe tuh pagi subuh. Rizka tuh kebetulan biasanya kalau pulang-pulang dari Jawa, gunung-gunung Jawa tuh Rizka tuh biasanya ke base camp dulu bang, tapi ini nggak tahu kenapa kayak nggak deh, mau langsung pulang aja. Anterin lah pulang ke rumah. Pulang dari situ sakit bang, 2 hari nggak bisa bangun, panas, dan kata my mama katanya setiap tidur tuh ngigo katanya, kayak ngigo, aduh kayak nggak tahu mama juga ngigo kenapa nih, nggak ngigonya tuh kayak seakan-akan menolak sesuatu, nggak tahu apa tuh. Mama udah ngerasa 2 hari nih nggak turun-turun, udah pakai obat nggak turun-turun nih. Normalnya sakit panas pasti kambuhnya tuh pas sore ke malam, dan kalau pakai obat keluar keringat, ini nggak sama sekali. Udah ada yang aneh nih. Kebetulan mama tuh masih memegang teguh tentang karuhun. Karuhun tuh apa ya, sesepuh lah ya, yang dituakan kayak gitu, masih megang yang kayak gitu. Ada yang aneh nih dari anak udah nggak beres nih, manggil lah ibu-ibu, ada kasarnya dia orang bisa lah ya, orang bisa. Bukan orang pintar ya? Bukan orang pintar, berarti kita orang bodoh dong. Iya, kalau orang pintar S1, S2, S3 gitu. Dia orang bisa lah kasarnya ya. Akhirnya dengan berkedok dipijitin, Neng habis dari mana? Dia nanya, Neng habis dari mana? Ketemu apa aja Neng? Dia udah nanya gitu dong. Awalnya udah nggak mau takutnya kepancing nih, taunya dia sosok tahu aja dulu nih. Habis dari gunung ini nyeritain, lagi head ya. Dia bisa tahu bang. Padahal dari awal gak cerita lagi head kan. Kebetulan pas nyampe base camp tuh Rizka head ternyata bang. Hari pertama. Katanya anyir ya kalau cewek lagi. Rizka tuh ternyata pas nyampe base camp tuh head halangan hari pertama. Itu ternyata nggak bilang di situ sebenarnya, cuman ada tahu sih, ada satu panitia yang tahu, cuman nggak bilang lah ya biar yang lain nggak panik juga. Aduh, Neng ketemu si bapak katanya, kakek itu yang pas ceritain yang kayak kok bersinar gitu ya. Akhirnya Rizka ceritain ya dari kejadian mau masuk jurang berat dan lain-lain diceritain ya. Dia bilang apa coba yang bikin Rizka shock? Itu tuh bukan kebetulan bang, ternyata dari awal air terjun tuh Rizka udah diikutin, ternyata udah ketempelan, dan teman-teman Rizka yang lain tuh cuman kena doang imbasnya. Yang kena banget itu Rizka, ternyata dia tuh ngincar Rizka dari awal karena mungkin harum ya bang, harum. Dan emang Rizka tuh dari kecil tuh
anaknya, kalau Sundanya tuh lumpuh Yuni, kalau tuh apa ya, gampangan sensitif ke hal-hal kayak gitu tuh, sensitif, tipikal yang sensitif, suka lah mereka yang kayak gitu tuh. Ternyata dari awal tuh emang gara-gara itu bang, ngikut dia tuh, imbasnya ke yang lain. Nah alasan kenapa yang lain pas udah mau summit mereka biasa aja, dan cuman yang satu orang belakang Rizka sengaja itu tuh, karena mereka tuh udah lepas lah, kasarnya udah kelepas, cuma Rizka doang bang sama yang itu kena, dan tetap poinnya tuh ada di Rizka. Dan untungnya bang, ada penyelamat, kakek itu tuh ternyata penyelamat. Dia sengaja nyuruh jangan dilanjutin, gak tahu gimana kejadiannya kalau Rizka ngelanjutin itu, nggak tahu bang. Dan kejadian Rizka masuk jurang tuh ternyata dia gara-gara si Kunti itu bang, sosok kuntilanak ternyata yang nempel ke Rizka tuh dari air terjun, katanya dari air terjun tuh. Dia ngikut terus bang. Puncaknya itu kenapa katanya kejadian dia berani di pos 3, karena kasarnya itu wilayahnya, dia berani macam-macam katanya. Dan Neng harus tahu katanya, dia tuh kasarnya pengen bawa Neng ya, suka Neng, dia ke Neng katanya, suka ke Neng. Terus kalau Neng pengen tahu, dia tuh selama Neng tidur di tenda sendiri itu tuh dia tidur di samping Rizka kalau pengen tahu. Dan kenapa Rizka ngedenger yang rame-rame, karena Rizka diem sama dia, otomatis aura dia tuh kebawa Rizka tuh kebawa aura dia, otomatis Rizka bisa ngedenger di alam dia kayak gitu. Itu kayak gitu nih. Kalau Neng itu ternyata yang kakek-kakek itu katanya bawaan Rizka katanya. Masih agak ada garis keturunan mungkin. Ya katanya itu kakek, katanya almarhum, tapi walau alam ya. Positif thinkingnya mungkin karena masih diselamatin Allah, belum waktunya mati di situ aja kayaknya. Katanya itu sengaja Neng. Itu untungnya Neng tuh diluluhin di situ Neng. Kalau Neng tetap ego, nggak tahu apa yang kejadian di sana. Si cewek itu tuh udah ngincar dari awal ternyata bang, udah ngincar dari awal. Dan terus Rizka nanya kan soal logistik itu gimana. Oh itu kalau itu nggak tahu katanya, nggak tahu emang keteledoran kita atau emang sengaja diituin. Pokoknya ngikutnya dari air terjun. Oh berarti ini yang logistik keteledoran kita lah ya. Akhirnya dibersihin lah bang, dibuang katanya. Dan si itunya tuh, si Kuntinya tuh dibuangnya nggak dibalikin ke Selamat, karena susah katanya bang, susah. Akhirnya dipakai kasar, cuman dibuang ada di masih daerah Bandung, dibuang. Nah dari situ pas udah diurut dipijit-pijit sembuh bang, turun panas langsung, keluar keringet keluar, kayak badan tuh plong, udah kayak jadi ini bener kayak nggak masuk akal banget. Tapi ya gimana ya, maksudnya yang ngalamin kejadian sendiri tuh Rizka sendiri bang, nggak bisa. Kalau orang lain cerita terserah orang lain mau percaya atau enggak, tapi Rizka yang ngalamin gitu. Dan ini benar kayak gitu, yang dari nggak logis sampai benar-benar kita udah berusaha positive thinking dari awal, itu ternyata ada hubung sangkut pautnya. Yang dari mobil kita nubruk itu ternyata udah dari awal tuh udah ada ininya bang, udah ada tanda-tandanya gitu ya. Dan kenapa ngelihat gunung kayak itu tuh ternyata udah ada tanda-tandanya bang. Oke. Kayak tadi juga sempet Rizka bilang pertama kali ngeliat gunung itu biasa-biasa aja kan? Bukan biasa-biasa kayak tek gitu kan. Kayak kok beda, padahal udah pernah sebelumnya. Tapi pas saat itu Rizka positif thinkingnya mungkin karena baru lagi kesini kan, itu kayak agak sedikit takut ngeliat gunung tuh, kayak gagah banget tuh gunung, ya ampun, kayak gitu. Oke nih Rizka, thank you banget nih lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Selamat pada tahun 2021 nih. Kita masuk ke sesi tanya. Oke nih, pendakian Gunung Selamat di tahun 2021 berarti baru tahun kemarin nih Rizka ya? Ya. Tapi sebelum pendakian tahun itu lu pernah nggak sih ke Gunung Selamat itu? Pernah kan? Sering mungkin? Nggak sering sih, pernah. Dan pia itu juga bang, tapi nggak ngalamin kayak gitu bang. Biasa-biasa aja? Biasa aja. Oke, dan tapi lu sebenarnya lu bisa menerima nggak sih bahwa saja di dunia ini tuh ada dunia lain selain dunia kita? Bisa bang. Sebelum kejadian itu nih? Iya, bisa. Karena kebetulan dari kecil tuh Rizka tuh tipikal orang anak yang sensitif bang. Sensitif, tapi tetap aja dikasih tahu juga, diwanti-wanti jangan terlalu kayak misalnya kita ngerasain sesuatu kayak udah jangan, kayak udah tetap positive thinking dulu, tapi
tetap percaya ada, cuma tetap harus positive thinking, harus balance lah. Tapi sebelum di gunung ini sering ngerasain kejadian-kejadian aneh nggak di gunung-gunung lain gitu? Ada sih, cuman nggak sampai kayak gini. Nggak separah ini ya? Nggak separah ini. Sampai mau mati bang. Iya, sampai mau bisa nyelakain kayak gitu. Iya, sampai dia ngikut juga ya, sampai ngikut. Ini kan pendakian bersama nih, 10 orang tadi bilangnya. 8 ya? 8 orang, 4 peserta, 4 panitia. Karena mau survei juga. Sekalian buat, mungkin pihak itu mau ngadain sesuatu lah ya. Iya. Nah, otomatis kayak gitu kan, pasti dia nyiapin timnya itu yang benar-benar strong, kuat, oke, ya kan? Udah pas mungkin semuanya ya? Dan udah dibagi-bagi juga kan bang, udah tahu lah ya, maksudnya udah kita bukan sekali 2 kali. Dan si pesertanya juga bisa dibilang pengalaman ke gunung-gunungnya tuh udah oke bang, udah aman. Dan masalah fisik pun udah oke. Tapi bisa kayak gitu ya? Nah itu bang. Tapi sebelum kejadian kan tadi sempat bilang mobil ini kan agak nabrak mobil box nih. Bukan agak lagi, emang nabrak bang. Nabrak gitu? Nabrak bang, itu kaca, lampu depan mobil tuh pecah bang. Pecah itu. Nah mungkin kan itu lu masih bisa berpikir positif ya kan? Masih bisa berpikir positif. Karena mungkin ngantuk supir ya. Perjalanan likak-liku juga. Oke. Nah berarti tadi kan lu sempat bilang lu sempat datang bulan nih. Ya. Dan ternyata itu hari pertama. Hari pertama pas nyampe base camp banget tuh, pas mau bersih-bersih baru Sebelum jalan. Sebelum jalan. Oke. Ya. Tapi kan karena namanya cewek pasti bawa persiapan ya. Pasti. Dan gue tuh tipikal yang nggak pernah persiapan kayak orang cewek-cewek lain tuh, kayak oh hari ini bulan-bulan ini datang bulannya tanggal-tanggal sekian nih, rawan-rawan. Gue tuh nggak pernah bang, yang penting udah persiapan aja lah. Penting bawa aja gitu ya. Dan kejadian kayak gitu, kayak misalnya tiba-tiba datang bulan di base camp tuh udah beberapa kali kejadian bang, kayak ke Andong kayak gitu. Tapi itu nggak separah ini. Nggak separah kayak gitu bang, itu bener-bener pengalaman yang sampai sekarang tuh kasarnya nggak bisa dilupain, banyak pembelajarannya juga. Nah, berawal dari air terjun tadi kan gitu. Iya, ternyata air terjun. Katanya air terjun nih. Dan ternyata ada sosok perempuan kuntilanak yang ngikut. Dan itu berimbas kepada pesertanya. Akhirnya ke semuanya bang. Oke. Yang ngerasain aura negatifnya itu ternyata bukan cuma Rizka doang yang ditempelin, tapi ke semuanya juga berimbas. Tapi yang lebih parah Rizka, karena Rizka yang ditempelin itu. Iya, targetnya mungkin, dan orang yang ngikut Rizka di belakang yang ngejagain. Sampai akhirnya kita nggak summit. Tapi pas turun itu kayak gitu dari panitia, cerita-cerita nggak sih tentang pendakian? Belum berani. Sampai sekarang nih nggak ada cerita? Ceritanya itu setelah Rizka udah dibersihin, kayak kita udah kumpul-kumpul beberapa minggu kemudian, kumpul-kumpul mulai buka tuh pertama tuh ada teman Rizka katanya, kemarin mah parah ya pendakian kemarin, capek banget katanya. Dan dari situ mulailah Rizka. Ternyata mereka juga ada yang mulai ngelihat kelebatan hitam bang, terus ngelihat Rizka tuh beda ternyata bang, kayak lebih pucet katanya. Kalau di Indonesia aku mah khawatir lihat si Rizka katanya, kenapa pucet banget mukanya katanya. Ternyata mereka udah mulai ngelihat Rizka dari awal tuh kayak udah beda ternyata. Terus katanya pas malam tuh mereka tuh ya sama juga, samar-samar tapi mereka, dan emang tidur ayam gitu bang. Cuman yang Rizka tahu tuh yang pas summit yang lainnya tuh udah aman, kondisinya udah fit. Cuman yang satu lagi yang belakang Rizka sama Rizka itu nggak fit lagi. Nah tadi kan pas sebelum lewat pos 3 ya, pengen ke pos 4 ya? Iya, yang sebelum pos bayangan 4. Sebelum pos bayangan 4 ya? Berarti dari pos 3 arah ke pos bayangan 4? Mau abis yang pos 3. Satu jalur setapak gini aja? Iya betul. Nah lu kan tadi sempat bilang lu pengen ngelangkah kaki ke situ nih. Itu lu keadaan sadar apa bengong apa gimana gitu? Yang Rizka rasain bang, nggak ngelamun. Dan itu sadar, benar-benar pure sadar. Sadar lagi istirahat berdiri ya? Sampai sadar kan posisi lagi megang trekking pole, tangan kiri megang carrier. Berarti sadar dong? Sadar. Tapi kok bisa tiba-tiba mau langkah masuk jurang? Nah ini yang dikhawatirkan sih. Kebayang gak sih bang kalau gue loncat ke situ, teman gue gak nyelamatin? Kebayang gak mati di situ? Di pos 3 itu ketinggiannya udah 2000 lebih ya? Udah 2800an mungkin ya? Ya sekitaran 2800 lebih kayaknya. Udah hampir 3000 ya? Kebayang gak kalau masuk jurang tuh? Aduh, untungnya teman lu yang bilang cekatan ya? Cekatan dia, karena dia yang Rizka bilang itu dari awal mereka udah nyadar. Rizka udah kayak udah nggak ada yang aneh nih sama nih anak kayak gitu. Akhirnya untungnya di teman belakang lu ini bisa nge-cover lu nih. Ya itu makasih banget, pokoknya makasih banget. Dan akhirnya ya itu jalan dulu tuh cepet dan nangis itu, sempet nangis juga. Karena gak tahu lagi sih kayaknya kalau
itu nggak sempet selamatin sih, kayaknya mati di situ. Itu perbedaannya telat sekian detik aja. Ya itu kayaknya 1/4 detik juga kayaknya udah habis bang. Berarti kaki yang kanan atau kaki kiri udah maju gitu, udah ngelangkah gitu. Udah kayak bener-bener badannya udah mau loncat itu dia tarik sampai kita ngguling ke belakang. Kalau misalnya cuma satu kaki aja mungkin nggak sampai ngguling ya. Ini kayak udah mau 2 bang. Di situ belum sadar banget, belum ngeh banget. Cuma pas udah mau jalan tuh kayak datang. Kayaknya kayak kalau gue udah kalau nggak ngontrol nangis gue bang di situ. Nangis di situ. Pengen teriak sejadi-jadinya, pengen udah. Cuman untungnya teman yang satu lagi masih bisa. Masih bisa di-handle lah ya. Masih di-handle. Nah, tadi kan lu bilang lu berarti ngecamp itu di pos 4 bayangan. Pos 4 bayangan. Dan di situ kita tahu bahwasanya space-nya mungkin nggak terlalu gede dan nggak mungkin lagi ada yang ngedirin tenda sih. Dan nggak mungkin berdempetan ya? Nggak mungkin bang. Oke. Karena itu udah tenda kita udah full. Tenda kapasitas 42, tenda kapasitas 2, 1 itu udah full bang. Dan tadi lu sempat bilang bahwa tenda lu agak di atas naik ya? Agak naik dikit dan itu bawah pohon banget. Oke. Tadinya mikirnya biar kalau cewek pengen kencing atau apapun bisa gampang agak, gitu ya. Tapi salah di situ. Dan ya begitu deh ya. Udah takdir juga sih kayaknya. Dan baru tahu juga bang, ternyata udah beberapa minggu ada yang cerita katanya ternyata pos 4 bayangan itu paling angkernya bang. Oke. Dan pos 3 juga angker itu. Angker cuman tidak seangker pos 4 bayangan. Ternyata salah kalau kita memutuskan untuk ngecamp di situ. Kalau maupun di pos 3 katanya. Ya karena kita pas yang Rizka rasain pas ngecamp dulu, kita nyampe di pos 5 ngecamp. Karena mungkin nggak ada gangguan-gangguan lain ya. Dan itu tuh emang udah urgent banget, ya udahlah mau nggak mau daripada ada apa-apa kan udah azan maghrib dan hujan, ya udah ngecamp situ. Pertanyaan tentang ini nih Riz, gue mau nanya nih tentang perempuan yang datang bulan di hari pertama nih, waktu pendakian ya. Itu stamina lu lagi-lagi bener-bener fit apa enggak sih pada saat itu? Setahu Rizka ya, Rizka tuh kebetulan lagi kurang. Lagi kurang karena 3 hari sebelumnya juga udah ke Gunung Prau, jadi kita jeda 3 hari langsung ke Gunung Slamet. Makanya di situ masih bisa positive thinking juga. Mungkin kelelahan ya. Ya mungkin masih positif. Dan tapi ini bukan sekali-sekalinya lu mens di gunung, sering gitu. Udah beberapa kali bang. Malah waktu yang parah-parah tuh sampai mohon maaf ya, tembus lah katanya. TB. Itu tuh pas ke Gunung Andong bang. Itu pas nyampe base camp datang bulan dan kebetulan gue tuh punya kista rahim, dan itu tuh dimana ngehambat pengeluaran darah kotor yang otomatis bakal sakit kan, sakit. Nah tapi kalau di saat gue datang bulan hari pertama tapi ke gunung tuh justru nggak sakit bang, karena mungkin kejalanin keluar. Dan emang sebenarnya pas ke Slamet juga nggak sakit, tapi ya mau positif tingginya dikesituin bang. Cuman kenapa yang lain ikutan masalahnya? Apa yang lain ikutan datang bulan juga kan nggak mungkin. Kan laki semua itu ya? Iya laki semua. Makanya. Tapi kan di malam harinya kan lu sempet ngedengar suara-suara bising-bising keluar tenda nih. Padahal pada malam itu cuma tenda lu aja bertiga. Dan ternyata setelah lu tahu bahwa mungkin aura lu saat itu kalah ya sama aura kebawa itu. Sama si Kunti itu. Makanya aura dia ngikut ke lu gitu. Makanya gue tuh di saat yang lain cuma sama-sama, gue tuh ngedenger jelas bang. Karena mungkin dia di samping gue bang, samping, nggak tahu tuh kalau posisinya Rizka ngelihat bener tuh. Tapi emang yang dirasain tuh beda sih, beda. Ya bayangin aja bang, tenda kapasitas 2 diisi sendiri, itu tuh meskipun pakai sleeping pad, dingin, tetap aja beda. Nggak ada sisi kasarnya suhu orang lain nggak ada kan. Tapi ini beda aja. Beda bang, dingin tapi nggak sedingin biasanya, agak panas. Sama satu lagi nih Riz, yang gue mau tanyain tentang kakek-kakek yang lu temuin di bawah pohon nih. Berarti yang pas ketemunya itu pas lu turun nunduk ya, nunduk liatin lorong pohon itu, pas bangun ketemu berhadapan. Ngeliat, dan itu cuma Rizka doang yang lihat, yang lain nggak ada ternyata. Dan entah kenapa di saat itu Rizka yakin itu bukan manusia, tapi nggak takut. Nggak ada rasa takut atau kayak biasanya kan kalau kita ngeliat hantu yang kayak langsung gitu, ini nggak sama sekali, kayak tenang aja bang, kayak kita nggak ketemu orang. Dan
kayak adem hati tuh, kayak ngeliat dia udah nggak usah naik. Itu tiba-tiba hati kayak luluh aja, udah nggak usah naik. Dan tiba-tiba tanpa sadar ngomong ke teman Rizka yang panitia satu lagi yang di belakang, Rizka nggak akan naik, udah Rizka nggak akan summit ya. Kayak gitu Bang. Dan itu kayaknya benar-benar penyelamat sih. Nggak tahu kalau nggak ada kakek-kakek itu, kejadiannya gimana nih di atas. Dan lu tahu di atas itu badai ya? Badai. Bener badai banget. ternyata. Tepat ngambil keputusan sih, Iya. keren. Berarti kan lu ngeliat jelas nih kakek-kakek yang lihat pada di pos itu ya? Pos mau summit berarti masih pos bayangan lah, belum ke pos 4. Itu anehnya ya, Rizka tuh ngeliat jelas kakek-kakek, tapi kalau disuruh ceritain lagi kayak gimana nggak bisa ngejelasin. Oke. Aneh gak sih? Kayak jelas banget, tapi kalau disuruh jelasin kayak baju apa itu, Rizka nggak bisa ngejelasin karena tiba-tiba nggak tahu. Tapi jelas banget itu kakek-kakek. Yang Rizka tahu itu kakek-kakek, kayak kasarnya bercahaya kayak orang suka sholat. Tapi kalau disuruh jelasin terus pakai baju apa, posisi lagi apa, nggak bisa. Oke. Cuma yang Rizka jelas tuh muka doang. Muka. Dan setelah lu tahu bos aja mungkin kakek uyut mungkin. Ya mungkin kakek buyut bawaan katanya mungkin. Nah, ada yang aneh lagi nih, kan tadi lu sempat bilang dari pos 4 bayangan itu, tempat lo camp itu kan, lu baru jalan beberapa menit mungkin ya? Ya benar-benar. Nah, itu pas setelah turun itu, Pas turun ternyata lama. Dan Oke. kayak ngerasa tuh kayak ini pasti udah belokan ini, abis ini ada nih tanda gue di sini. Kok nggak ada? Dan udah jelas-jelas udah nunduk dari pohon itu tuh, pas belokan lagi tuh itu tenda. Enggak Bang. Kok ini kenapa? Kenapa anjir? Nah, kan sempat ngeres ya di pos 2 ini ya. Ya. Dan panitia tuh berkumpul buat bilangin supaya Pakai jangan ponco dulu, berjauhan gitu ya. Benar-benar. Nah, lu kan tadi sempat cerita lu padahal jaraknya dekat tapi lu ngeliatnya jauh. Jadi gini Bang, kita tuh jalan tuh nggak jauh, jadi kayak beberapa senti doang. Dan itu tuh ngerasa kita si irama jalan langkahnya tuh sama Bang, tapi makin sini kok ngerasanya mereka tuh makin cepet Bang. Dan kita nggak tahu kita yang makin lambat gitu, mereka yang makin cepet ya. Cuman di saat ada sedikit belokan rimbun, itu udah nggak ada Bang mereka tuh. Dan ternyata saat tadi ada yang kelewat ya, pas mereka udah nyampe duluan kan, mereka tuh di pos 4 bayangan tuh, mereka ternyata udah nunggu kita tuh lama Bang. Nunggu kita tuh lama ternyata katanya. Sampai kata kasarnya udah gemeter nih, kayaknya mereka juga udah kesel. Tapi mau gimana lagi ya Bang? Nah, oke nih Rizka, thank you banget nih lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Slamet Piaguci pada tahun 2021. Iya, Bang. Oke, sebelum kita mengakhiri video kali ini, Rizka, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Pesan-pesannya paling buat cewek-cewek ya, lebih diperhatiin lagi kapan datang bulannya, persiapannya, dan yang pastinya positive thinking kita harus benar-benar dinaikin. Meskipun kasarnya itu udah nggak masuk logika, tetap aja, karena menurut gue itu ngaruh banget Bang. Lebih ngejaga apa ya, ini kita apa ya, sikap kita. Kalau di mana kita udah ini ngedown duluan, udah kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri Bang. Jadi kuncinya tetap positive thinking. Oke. Dan juga safety dalam melakukan pendakian dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya ya. Betul. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Rizka ya. Ya. Oke, gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.